Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang PC dan teknologi. Channel khusus untuk membantu menyusun rakitan PC agar tidak tertipu embel-embel PC gaming jadul yang cuman modal RGB. Alhamdulillah, akhirnya Review Tech monetisasi teman-teman. Terima kasih ya buat semua dukungannya selama ini dan yang sudah menonton video-video saya, baik yang barusan atau yang dari awal. Semoga nanti ketika sudah dapat income dari YouTube bisa meningkatkan kualitas video dari Review Tech. Yang mau berbagi rezeki juga bisa melalui tombol super thanks di bawah video ini. Dan makasih banyak buat yang sudah mempercayakan memesan PC di saya. 1 bulan dapat 20 pesanan PC adalah sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih kawan. Halo teman-teman, seperti biasa ya, seminggu sekali waktunya rakitan kere hore dari Review Tech. Kali ini kita kembali ke rakitan 1 jutaan kecil lagi. Rakitan ini adalah rakitan dari Mas Rizky di Sumatera. Halo teman-teman Sumatera. Yang jelas PC ini bisa buat main hampir semua game e-sport di resolusi yang menyesuaikan pastinya. Jadi yang mau niru rakitan ini bisa yuk disimak sampai videonya selesai. Untuk prosesornya saya pakai i5 2400. Kenapa tidak pakai i5 2500 bos? Karena harga prosesor ini sudah sangat naik saudara-saudara. Tiba-tiba banyak yang nyari lagi prosesor ini. Padahal ini prosesor tahun 2011, umurnya sudah 12 tahun, memiliki 4 core dan 4 thread dengan base frekuensi 3,1 GHz. TDP-nya 95 watt dan support RAM DDR3 yang sayangnya cuma jalan di 1333 MHz. Prosesor ini dilengkapi dengan Intel HD 2000 yang paling bisa buat main GTA San Andreas. Harga prosesor ini saat ini adalah 125.000. Walah, part bekas, bukannya makin turun malah makin naik. Part yang kedua HSF yang saya pakai adalah HSF standar dari Intel. Untuk harga barunya 25.000, sudah termasuk pasta. Jadi tinggal pasang aja, nggak perlu ditambahin pasta prosesor. Untuk part yang ketiga, motherboardnya kita pakai MSI H61M-P31. Ini adalah motherboard entry level soket 1155. Walaupun entry level, setidaknya Mobo ini sudah support Gen 3. Oh ya, buat teman-teman yang mau beli Mobo 1155 atau H61 bekas di marketplace, pastikan selalu tanya ke penjualnya ya, Mobo ini support Gen 3 atau tidak. Karena ada beberapa Mobo H61 bekas yang cuman support Gen 2 atau support Gen 3 tapi harus update BIOS terlebih dahulu. Harga Mobo 1155 bekas saat ini adalah Rp230.000. Part yang keempat, RAM yang digunakan saat ini adalah RAM baru Hynix 8GB. Kebetulan dari Mas Rizky mintanya RAM-nya 1 keping aja, nanti biar bisa diupgrade ke depannya. Harga 1 keping RAM 8GB Hynix adalah Rp115.000. Part yang kelima, SSD. Seperti biasa untuk sistem biar kenceng saya pakai SSD DST 128GB. SSD ini harganya naik banget ya, nggak cuman DST sih, merek lain juga lagi naik banget. Dari sebulan lalu sekitar 108.000, sekarang termurahnya saja sudah 122.000. Part yang keenam, harddisk. Di sini saya pakai harddisk 320GB karena budgetnya yang mepet. Dapat dari merek random Vivetronic. Harga harddisk 320GB bekas dengan Sentinel dan Health 100% adalah Rp60.000. Part yang ketujuh, PSU nya pakai Enlight dengan daya 330 watt. Kok kecil bos? Emang bisa? Bisa lah, saya kan pakai VGA yang hemat daya juga. Apakah aman? Pengalaman saya sangat bagus ya kalau pakai PSU Enlight. Harga PSU Enlight bekas di pasaran adalah Rp120.000.
Part selanjutnya VGA. Nah, ini nih VGA istimewa. VGA 300 ribuan, non pin, hemat daya, adem, segel, dan yang pasti bisa gaming. Perkenalkan, ini adalah MSI GT 641 GB DDR5. Rilis tahun 2013, memiliki model low profile VGA dengan satu kipas kecil di tengahnya yang bisa menjaga suhu. VGA ini selalu di bawah 60 derajat. Memiliki 1 GB VRAM 64 bit GDDR5. Grafik clocknya 1024 MB dengan bandwidth 40 Gbps, mirip dengan GT 730 DDR5. Memiliki TDP yang sangat rendah di 49 watt. Portnya ada 3, 1 HDMI, 1 DVI, dan 1 VGA. Jalan di PCIe 2.0x8 dan support DirectX 11.0. Saya beruntung ya dapat VGA ini di harga 300.000 pas, tapi harga pasarannya 400.000 atau di atasnya. Oh ya, hati-hati waktu beli VGA ini karena ada versi KW-nya dan ada juga yang versi DDR3. Pastikan selalu beli yang versi DDR5. Terakhir casingnya seperti biasa ya, casing standar dengan bonus 1 fan. Harga casing standar dan fan di offline adalah Rp100.000. Kalau di online sih Rp50.000, tapi ini belum termasuk fan dan masih kena ongkir. Dan barangnya juga dikirim secara random, mungkin ada yang penyok, korosi, dan lain-lain. Jadi sebaiknya kalau beli casing bekas mendingan beli offline saja. Jadi total rakitan PC kali ini adalah Rp1.197.000. Harga ini belum termasuk ongkir ya kawan-kawan. Sebelum kita uji game, kita uji dulu dayanya. Emang seberapa hemat sih PC ini? Saat idle, PC ini menyerap daya 39 watt, dan saat full load, PC ini menyerap daya hanya 73 watt. Dengan asumsi gaming 4 jam per hari, non-stop selama 1 bulan, dan listrik di rumah 900 VA, biaya yang dikeluarkan untuk PC ini adalah Rp11.843 per bulan. Oh ya, biaya listrik ini baru CPU-nya aja ya, belum termasuk biaya listrik dari monitornya. Selanjutnya opsi upgrade. PC ini bisa di-upgrade kemana sih? Pertama, kita upgrade prosesornya. Bisa di-upgrade sampai i7 3770 di harga Rp489.000. Yang kedua, RAM-nya. Pastinya RAM-nya ditambah 1 keping jadi 16 GB dual channel. Harganya 1 kepingnya Rp115.000. Untuk PSU-nya bisa diganti ke PSU yang 80 plus real baru, misalnya Depcool PF450 di harga Rp440.000. Kalau PSU-nya sudah diganti, kita bisa ganti VGA-nya, misalnya upgrade ke GTX 1050 Ti di harga 1 juta. Nah, kalau udah gini, kita bisa bermain semua game dengan setting yang menyesuaikan. Uji sintesis. Sebelum kita uji gaming, kita uji prosesornya dan GPU-nya dulu dengan Cinebench R15 Multicore i5 2400 mendapatkan skor 426 CB. Berikut adalah perbandingan skor multicore beberapa prosesor yang pernah saya uji. Untuk GPU-nya kita uji dengan Unigen Heaven di setting 900p high mendapatkan skor 631. Lalu kita uji lagi dengan OpenGL Cinebench R15 mendapatkan skor 56 fps. Uji gaming. Seperti biasa, game pertama Dota 2 di setting 900p fastest mendapatkan FPS 70-an saat laning dan 50-an saat full war.
Game yang kedua, GTA 5 di setting 768p normal mendapatkan rata-rata 60-an fps dengan suhu VGA hanya di 51 derajat. Mantep toh? Game yang ketiga, game request nih dari ownernya, Sleeping Dog di setting 768p low mendapatkan fps yang sangat nyaman di 40 sampai 50-an fps. Game yang keempat, Devil May Cry 5. Ini juga game request ya dari Mas Rizky di setting 768p low mendapatkan fps 30 sampai 50-an fps saat battle. Untuk game yang kelima, Point Blank di setting 768p high mendapatkan fps 60 fps, sangat nyaman buat yang suka game e-sport. Game yang keenam, CSGO di setting 900p high mendapatkan fps di atas 50 fps. Mantap. Game ketujuh, PES 2021 di setting 768p low mendapatkan fps 30-an fps, masih layak buat dimainkan. Untuk game yang ke-8, Genshin Impact di setting 900p lowas mendapatkan fps 30 fps. Dan game yang ke-9, game terakhir, Fortnite. Silahkan teman-teman bisa nilai sendiri ya performa GT 641GB GDDR5 di video berikut. Demikianlah rakitan 1 jutaan di awal Oktober dari Reviewtech. Jika boleh jujur, 1 bulan lalu dengan budget yang sama persis kita bisa dapat barang yang lebih bagus. Tapi ya gimana lagi, namanya hukum ekonomi, demandnya naik, pasti harga ikutan naik. Jika teman-teman suka atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.